persen gitu. Nah, artinya ini 3 kuda pacu untuk yang DKI ya. betul. Anies, RK dan Ahok ya. Betul, ya. Nah, RK memang khawatir ketika dia bertarung di DKI. Kenapa? Karena harus berdarah-darah nih melawan Anies karena gapnya cukup tinggi ya gitu. Dan Anies Baswedan ini kemungkinan akan diusung PKS kan awalnya karena PKS sudah deklarasi juga gitu, dan kemungkinan terdukungnya PDIP juga besar gitu karena ada keinginan PDIP untuk melawan calonnya yang diajukan. Memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Usulan tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke DPP PKS. Hal ini diungkapkan Ketua DPP PKS DKI Jakarta Khoirudin kepada wartawan di Jakarta kemarin. Selain PKS, PKB juga mengaku telah berkomunikasi dengan Anies terkait dengan peluang mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Hal itu diungkapkan Waketum PKB Ida Fauziah di Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mempertimbangkan untuk maju sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Menurut Anies, sudah ada partai yang mengundangnya. Kemudian yang terhormat teman-teman media dan panitia, izinkan saya pada sore hari ini akan membacakan naskah hadap Bapak Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai gubernur di daerah khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan relawan Amin pada Anies Baswedan untuk DKJ 1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dukungan penuh kepada Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Dukungan ini kami berikan berdasarkan berbagai pertimbangan dan harapan untuk kemajuan Jakarta yang lebih baik. Pertimbangan dukungan: 1. Kepemimpinan teruji. Anies Baswedan telah membuktikan kapasitas dan integritasnya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kepemimpinannya yang inklusif dan visioner telah membawa banyak perubahan positif bagi Jakarta. 2. Prestasi dan program nyata. Berbagai program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan seperti revitalisasi trotoar, penyediaan rumah DP 0%, dan program pendidikan Kartu Jakarta Pintar telah memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. 3. Dukungan masyarakat. Banyak warga Jakarta yang merasakan langsung manfaat dari kebijakan Anies dan menginginkan beliau kembali memimpin Jakarta. Maju di Pilkada Jakarta terus berdatangan. Terbaru, giliran relawan yang tergabung dalam relawan kami Anies yang mendeklarasikan dukungannya. Ketua Presidium Relawan kami Anies, Sultoni, menjelaskan alasannya kembali mendukung Anies untuk maju di Jakarta karena melihat rekam jejak yang dilakukan Anies selama memimpin Jakarta. Usai deklarasi ini, relawan kami Anies akan bergerak untuk mengumpulkan 1 juta tanda tangan dari warga Jakarta sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan. Ia berharap hal itu akan membuat parpol tak lagi malu-malu untuk segera mendeklarasikan Anies sebagai calon yang akan mereka usung di Pilkada Jakarta 2024. Mengapa kami mendukung dan mendorong Anies Rashid Baswedan? Karena menurut kami, beliau ini orang yang masih tepat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Karena sudah banyak yang beliau lakukan dan program-programnya pun sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Setelah pembangunan, ada Ecopark, ada JIS, dan yang lain-lainnya. Relawan kami Anies pun
Anis mohon izin dari Satria Banten, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi warga Kota Jatinegara dukung Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Kami, warga Kota Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dengan ini menyatakan bahwa kami telah merasakan karya dan kinerja dari Bapak Anies Baswedan selama memimpin Jakarta pada periode 2017-2029. Antara lain, area Kecamatan Jatinegara yang dahulu termasuk dan terkenal juga sebagai kawasan parah banjir, namun sejak Bapak Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta, kawasan Kecamatan Jatinegara termasuk area bebas banjir. Jikapun terimbas banjir dengan volume serta intensitas yang cukup luas, imbas dan waktunya tidak berlangsung lama alias cepat surut kembali. Demikian juga kawasan di Terminal Kampung Melayu lebih tertata rapi, di malam hari lebih terang benderang. Moda transportasi umum mikro yang dikelola Transjakarta juga menjangkau berbagai lingkungan pemukiman masyarakat. Kawasan Kecamatan Jatinegara sangat dirasakan manfaatnya. Biaya PBB dengan NJOP di bawah 2 miliar rupiah ditetapkan 0 rupiah alias nihil. Pedestrian jalan protokol lebih rapi, humanis, ramah pejalan kaki, dan juga ramah disabilitas, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Pak Anies lainnya selama memimpin Jakarta tersebut. Oleh karena itu, pada hari ini, setelah kami laksanakan musyawarah warga Kota Kecamatan Jatinegara yang terdiri dari warga kota, Kelurahan Balimester, Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Cepedak, Rawabunga, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, serta warga Kelurahan Cipinang Muara. Dengan ini kami mendeklarasikan bahwa warga Kota Jatinegara mendukung Anies Baswedan kembali menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Jatinegara, Jakarta Timur, 15 Juni 2024, atas nama warga Kota Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Simpang siur dalam arti, ya saya berbicara karena saya bukan orang berpolitik. Saya orang majlis taklim, kan seperti itu. Jadi saya mau lihat dulu nih, siapa nih nanti sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan. Kalau Anies salah sasaran, salah semuanya. Ya, kalau dia salah mengambil wakil nanti di Jakarta, ini Jakarta jangan disamakan dengan Pilpres. Ya, Jakarta ini komunitas kita anggap kotanya, warganya orang Betawi. Jadi Anies ini kalau memang nanti dia cakep mengambil wakilnya, wakil gubernurnya, insya Allah dari Jakarta Timur lebih bahagia lagi warganya. Saya mewakili warga Cipinang Besar Utara, mantap dan yakin untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nama saya. Jadi sebenarnya Anies dipilih, hanya Anies jadi gubernur sampai sekarang dia mau diganti itu sama Heru. Jadi saya merasakannya dari mana? Kalau pengurus RT kan tuh tanya Pak Emi, kita saling mengharapkan tuh OP, mungkin Pak Emi beda ya.
Kalau saya mengharapkan OP, karena akhir-akhir ini setelah dijabat oleh Heru, kayaknya OP itu agak tersendat ya Bang. Terus masalahnya semacam KJP atau lansia, itu banyak pengaduan itu juga yang selama ini belum terrealisasi, terutama lansia ya, beberapa bulan kan kemarin juga belum cair. Iya emang. Sama Bu, di tempat saya juga begitu, belum cair juga, udah 4 bulan atau 5 bulan sampai sekarang. Iya benar. Jadi untuk pemilihan gubernur saya totalitas untuk memilih Anies, karena saya juga merasakan semenjak dia jadi gubernur tahun lalu itu sampai sekarang saya sudah merasakan perbedaan-perbedaannya. Lebih enak emang gubernur Anies, bukan kayak maksudnya bukan saya memuji ya. Emang saya merasakan sendiri sebagai pengurus RT, saya benar-benar merasa gimana ya, Persija ini jangan kiriin gitu, mainnya di Bekasi jauh, sedangkan Persija ini kebanggaan warga Jakarta gitu kan. Ya ini benar dari hati, ini benar dari hati. Coba bilangnya. Saya mewakili dari Kelurahan Cipinang Muara, mohon Bapak Ibu, memang kita siap mendukung Bapak Anies Baswedan mencalonin gubernur yang 2029. Amin ya Allah. Terima kasih. Gotong royong. Waktu Indonesia Barat, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memutuskan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Usai sholat Jumat di kawasan Pondok Indah, Anies mengatakan ia mantap maju di Pilgub Jakarta. Anies mengaku banyak mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat untuk mencalonkan lagi. Anies juga bercerita, hampir setiap hari ia didatangi warga dari berbagai kalangan yang meminta agar kembali memimpin Jakarta. Mereka mengeluhkan banyak hal terkait dengan kampung-kampung kecil. Namun Anies enggan menyebut detail apa yang menjadi keluhan masyarakat. Anies mengaku hampir setiap hari didatangi oleh warga dari berbagai kalangan dan meminta dirinya untuk kembali maju menjadi gubernur. Yang menunjuknya sebagai calon gubernur Jakarta. Anies berharap dukungan DPW PKB DKI Jakarta akan disusul dengan pembentukan koalisi bersama partai-partai lain. Ditanya apakah mau berpasangan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta, Anies bilang prioritasnya membangun koalisi lebih dulu, baru menentukan calon wakil gubernur. Oke, cukup. Baik. Sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Betul. Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Saksikan headline news. Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, yang menyebut kewenangan untuk menerima atau menolak usulan ini tetap ada pada DPP PKS. Khoirudin juga mengaku telah menemui Anies sebelum DPW PKS DKI Jakarta memutuskan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai dengan 2022 itu. Khoirudin menambahkan pihaknya belum menyampaikan soal pengusungan Anies kepada cerita ke kita ya, dan respon Ketua Umum partai itu seperti apa ketika Jokowi meminta beberapa hal itu tadi? Ya, itu kita sudah dengar sejak awal Juni ya informasi itu dari lebih dari 5 narasumber yang mengetahui langsung pertemuan itu, dan kita juga sempat melihat ya chat antara informan dengan orang yang ada di istana gitu, dan memang dilaporkan langsung dari istana gitu ya, dan memang di pertemuan itu ada backgroundnya sebetulnya ya, pertemuan 5 orang termasuk presiden itu. Jadi belakangan ini Gerindra dan Golkarnya agak berdinamika ribut gitu. Di koalisi sebagai koalisi Indonesia Maju ya. Untuk mengusung dalam pilkada. Jadi kan dulu presiden ini pengen ada koalisi permanen. Koalisi yang untuk pilpres itu dilanjutkan ke pilkada gitu ya. Nah, kemudian setelah disisir, ternyata Golkar ini menguasai 80% calon kepala daerah, gitu, baik di tingkat wali kota maupun gubernur. Nah, Gerindra ini
sedikit nggak terima. Karena kenapa? Karena di Jawa Barat ini kan Ridwan Kamil akan dikembalikan ke Jawa Barat tuh. Nah terus DKI juga Golkar, dipegang Golkar. Jawa Timur bersama lah, koalisi bersama. Lalu Banten juga Golkar. Nah, Gerindra ini pengennya Jawa Barat ini dipegang oleh Gerindra, gitu ya, dengan memajukan Deddy Mulyadi, begitu. Maka ingin menggeser RK ke Jakarta. Nah, ini dibahas dalam pertemuan di istana itu. Jokowi minta jangan ribut gitu. Kalau bisa ini bersatu, dan ada satu lagi sebetulnya pesannya di DKI ini menjadi highlightnya, dan mencari calon yang kuat untuk menandingi Anies Baswedan. Siapa calonnya? Yakni salah satu kandidat kuatnya adalah Ridwan Kamil. Maka setelah pertemuan itu berlangsung, Presiden kemudian memanggil Ridwan Kamil untuk berbicara soal pilkada. Presiden ini punya itu artinya Ridwan Kamil datang ya? Ridwan Kamil datang dalam kesempatan atau pertemuan yang terpisah. Dalam kesempatan terpisah, berjarak hari kan. Nah, Presiden ini punya data dari 3 lembaga survei begitu ya. Jadi menurut informasi dari beberapa orang yang mengetahui survei internal itu, tingkat elektabilitas Anies Baswedan ini hampir 40% di DKI Jakarta. Di bawahnya ada Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gap antara Ridwan Kamil dan Anies ini masih 2 digit, belasan persen. Gitu. Nah, artinya ini 3 kuda pacu untuk yang DKI ya. Betul. Anies, RK dan Ahok ya. Betul. Ya. Nah,